Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh berkumpul kembali bersama-sama, bersekutu bersama-sama di dalam kebaktian doa malam hari ini. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan pujian KPPK nomor 66, Besar Setiamu. Setia
Besar setiamu Tuhan kepada kami umat-Mu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian di dalam dunia ini. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun di saat kami sedang mengalami kesusahan di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan yang kami imani adalah Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami begitu memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Di saat kami jatuh, Tuhan mengangkat kami kembali. Di saat kami melakukan kesalahan, Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami bersyukur kalau kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk bersekutu, untuk memuji Tuhan, untuk berdoa bersama-sama di hadirat Tuhan. Sebelum kami lebih dalam lagi mendengarkan firman Tuhan, sebelum kami memanjatkan segala pokok-pokok doa kami, kami sadar siapakah kami di hadapan Tuhan. Kami adalah manusia yang penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Kami adalah manusia yang penuh dengan segala dosa-dosa kami Tuhan. Oleh sebab itu di dalam kesempatan ini kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami. Sehingga kami boleh layak berkenan di hadapan Tuhan. Layak memuji, memuliakan Tuhan. Layak mendengarkan firman Tuhan. Bahkan layak untuk berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kebaktian doa kami pada malam hari ini. Dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan memimpin sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan setiap kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita menyanyikan satu pujian lagi, KPPK 369, Kirimlah Terangmu. Kita nyanyikan pujian ini, ayat yang pertama dan ketiga saja. Kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Pada saat ini kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami membaca firman-Mu, sebelum kami mendengarkan penguraian daripada kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap kami, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan, dan lewat kebenaran firman Tuhan ini boleh senantiasa memperlengkapi kami, untuk kami dapat hidup seturut kehendak dan rencana Tuhan, untuk kami dapat hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat di tangan-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami selalu rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tema firman Tuhan kita pada malam hari ini yaitu belajar dari misi Paulus. Untuk membahas tema firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita
yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang keempat sampai yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang keempat sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, ke kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu belajar dari misi Paulus. Yaitu malam hari ini kita akan berbicara tentang misi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang misi itu seringkali di dalam kehidupan orang-orang percaya atau di dalam kehidupan gereja pada zaman sekarang ini sudah bergeser makna dari aslinya. Seringkali misi diidentikan dengan program atau kegiatan atau proyek gereja, sehingga makna misi itu sendiri kadangkala telah menghilang atau sudah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, secara sederhana, misi itu adalah tugas khusus yang Tuhan Yesus berikan kepada kita setiap orang percaya, yaitu untuk memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang. Nah, di dalam realita kehidupan umat Tuhan atau di dalam realita organisasi gereja, kadangkala misi identik dengan perbuatan-perbuatan aksi sosial. Dalam arti ada begitu banyak orang berkata, mari kita menjalankan misi ke daerah sana dengan membawa sembako, mengadakan pengobatan gratis dan lain sebagainya. Kadangkala misi akhirnya menjadi buram karena dibalut dengan aksi sosial. Tetapi sebenarnya firman Tuhan sangat jelas memberitahukan kepada kita bahwa misi itu adalah di mana Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kita, setiap orang yang percaya, untuk memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang. Nah, jadi kadangkala Injil keselamatan ini tidak sampai kepada program-program misi yang seringkali dilakukan oleh gereja. Yang sampai adalah kegiatan atau aksi sosial yang dirasakan oleh orang-orang pada umumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, padahal misi itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Dalam arti misi juga adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan. Maka itu ada satu kalimat yang begitu luar biasa mengatakan kepada kita, kalau gereja tidak bermisi, berarti gereja itu tidak sehat. Itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita bermisi di dalam kehidupan umat Tuhan sebagai gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini tentunya gereja kita adalah gereja yang ingin selalu bermisi, bukan?
untuk bermisi, malam hari ini kita akan belajar dari misi Paulus ke daerah Makedonia. Nah Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang keempat sampai yang ke-12, paling tidak ada dua hal yang dapat kita pelajari dari misi Paulus. Yang pertama yang dapat kita pelajari adalah dalam menjalankan misi Allah, kita perlu kerjasama satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, di bagian yang pertama, kalau kita memperhatikan ayat yang pertama, di situ Paulus bagaimana mengajak Timotius. Dan juga di bagian di ayat yang keempat dikatakan dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas, bahkan mungkin juga ada orang-orang yang lain di sekitarnya, yang berserta dengan Paulus dan Silas dalam mereka menjalankan misi. Dalam mereka mengabarkan Injil kemana mereka pergi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini ada kerjasama, ada kesehatian antara Paulus dan Silas, bahkan mungkin dengan tim yang ada pada waktu itu. Sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Sehingga berita Injil pada waktu itu tersebar dengan baik. Bahkan di ayat yang kelima dikatakan makin hari mereka makin bertambah jumlahnya. Berarti ketika ada kebersamaan, ketika ada kesehatian, ketika ada kesatuan, maka berita Injil itu dapat disampaikan dengan baik. Dan ketika berita Injil itu disampaikan dengan baik, maka Injil itu dikatakan akan menembus hati setiap orang yang menerimanya. Dan orang-orang yang menerimanya akan mengalami yang namanya pertobatan. Sehingga dikatakan mereka dapat menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Dan jumlah mereka pada waktu itu makin hari makin bertambah besar jumlahnya. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang tergabung di dalam satu organisasi gereja. Tentunya seringkali gereja kita berkata, ayo kita bermisi. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah di dalam gereja kita ada kesehatian? Apakah di dalam gereja kita ada kesatuan? Apakah di dalam gereja kita ada kesepakatan? Ada seia, ada sekata, seia dan sekata di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam bermisi. Dalam memberitakan Injil, dalam menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Sehingga berita Injil itu dapat disampaikan dengan baik. Sehingga berita Injil itu sungguh-sungguh memberikan pertobatan kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga jumlah kita dikatakan makin hari makin bertambah besar banyaknya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hal yang pertama yang dapat kita pelajari dari misi Paulus adalah mari kita bekerja sama satu sama yang lain. Di dalam kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita secara khusus dalam memberitakan Injil. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari misi Paulus yaitu kita harus peka dan taat terhadap pimpinan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan pembacaan kita pada malam hari ini, di mana dikatakan ada beberapa kali Paulus itu ingin mencoba pergi ke suatu tempat gitu ya, untuk memberitakan Injil, untuk bermisi, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Tetapi beberapa kali juga dikatakan Roh Kudus berkata kepada Paulus, kamu jangan pergi ke sana. Paulus pindah lagi. Ketika pindah lagi, Roh Tuhan juga berkata, kamu jangan di sana. Sampai satu titik Paulus mendapatkan satu penglihatan. Yaitu di mana Roh Tuhan memimpin Paulus untuk bermisi ke Makedonia. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kita menjalankan misi, di dalam kita mengabarkan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita, kita harus juga peka akan pimpinan Tuhan. Kita juga harus taat kepada pimpinan Tuhan. Memang kadangkala kalau kita berorganisasi di dalam gereja, kadangkala misi itu sudah kita buat di dalam program tahunan atau mungkin program bulanan dan lain sebagainya. Nah, tetapi persoalannya kadangkala apa yang kita buat di dalam program
itu belum tentu sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, kadang kala Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita di posisi itu, kadang kala kita memaksakan program kita. Pokoknya program ini harus berjalan dengan baik. Apapun konsekuensinya, program ini harus dilaksanakan dengan baik. Karena dianggap sudah menjadi ketetapan. Karena sudah dianggap sudah menjadi kesepakatan. Tetapi kita belajar dari misi Paulus bersama dengan timnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya ketika Paulus ingin pergi ke suatu daerah, mereka juga memiliki kesepakatan yang sama. Ayo kita pergi ke sana. Ketika Paulus juga ingin pergi ke suatu tempat, tentunya dengan tim yang ada, mereka ada kesepakatan yang sama untuk pergi ke sana. Tetapi ketika Tuhan mencegah mereka supaya mereka tidak pergi ke sana, dan Tuhan menuntun mereka untuk pergi ke suatu tempat, mereka juga akhirnya fleksibel mengubah program mereka. Mereka tidak mengeraskan hati. Mereka taat kepada pimpinan Tuhan. Sehingga tibalah mereka akhirnya ke tempat yang memang benar-benar Tuhan tuntun. Di sana mereka dapat menjalankan tugas misi dengan baik. Berita Injil dapat dikabarkan dengan baik. Dan sungguh ketika misi itu berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, maka akan banyak jiwa-jiwa yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka akan banyak jiwa-jiwa yang mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari misi Paulus. Kita belajar peka akan tuntunan Tuhan. Kita belajar taat kepada pimpinan Tuhan. Jangan pernah kita memaksakan kehendak atau program yang telah kita sepakati kalau memang itu bukan rencana dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya rindu setiap kita umat Tuhan, ketika kita menjalankan misi, tugas dan tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil kepada semua orang, mari kita melakoni atau mencontoh misi Paulus ini. Yang pertama yaitu mari kita memiliki satu tim yang solid. Satu tim yang mau bekerja sama. Satu tim yang bersehati untuk melakukan tugas yang mulia ini. Yang kedua, mari kita belajar peka dan taat terhadap pimpinan Tuhan di dalam kita menjalankan tugas yang mulia ini dalam hal bermisi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menuntun kita ketika kita terus untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab kita secara khusus dalam hal bermisi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada malam hari ini. Kami boleh belajar dari misi Paulus. Sungguh luar biasa Tuhan. Ada banyak hal yang dapat kami pelajari. Secara khusus kami boleh belajar ketika kami menjalankan tugas dan tanggung jawab kami yang mulia yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk memberitakan Injil, untuk bermisi. Ajar kami Tuhan untuk dapat bekerja sama di dalam satu tim yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersehati, bekerja sama dengan baik di dalam tim yang ada. Sehingga pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami terasa ringan ketika kami kerjakan bersama-sama. Ajar kami juga Tuhan untuk peka dan taat terhadap setiap pimpinan Tuhan di dalam kami memberitakan Injil. Sehingga ketika kami memberitakan Injil, berita Injil itu tidak sia-sia. Berita Injil itu sungguh berdampak di dalam kehidupan orang-orang yang kami jangkau. Dan itu boleh memberikan pertobatan kepada mereka, boleh membawa mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh membangkitkan semangat kami kembali. Untuk kami terus bermisi, untuk kami terus memberitakan Injil dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama secara khusus pada malam hari ini. Kita berdoa untuk pelayanan misi, lembaga-lembaga misi, supaya berita Injil itu dapat dikumandangkan, dapat diberitakan ke seluruh penjuru dunia.
Mari kita berdoa untuk lembaga-lembaga misi, untuk gereja-gereja supaya bermisi di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa menyerahkan untuk lembaga-lembaga misi yang ada di dunia ini. Kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja-gereja yang ada. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong supaya semua lembaga misi, semua gereja dapat bersinergi, dapat bekerja sama di dalam menjalankan misi Allah, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami semua. Secara khusus untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Sehingga semua orang mendengarkan kabar baik. Dan kami rindu setiap orang yang mendengarkan kabar baik itu boleh mengalami Tuhan. Boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap dana yang dibutuhkan. Kiranya Tuhan mencukupkan setiap dana yang diperlukan di dalam lembaga-lembaga misi. Di dalam gereja-gereja yang sedang menjalankan misi yang ada. Sehingga pekabaran Injil dapat terus dilaksanakan. Pekabaran Injil dapat terus berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita juga berdoa menyerahkan secara khusus untuk daerah-daerah yang terabaikan, yang sulit sekali dijangkau oleh Injil. Kita ada banyak di Indonesia daerah-daerah yang terabaikan, yang sulit sekali Injil masuk, tetapi kita berdoa supaya Injil itu tetap masuk ke daerah-daerah yang terabaikan ini. Sehingga mereka pun dapat mendengar kabar baik dan mereka boleh senantiasa menerima Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk daerah-daerah yang terabaikan yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia. Yang memang kadangkala sulit sekali untuk memberitakan Injil. Bahkan mereka tertutup untuk berita Injil. Kami tetap berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menjangkau daerah-daerah yang sulit sekali diberitakan Injil. Kiranya Tuhan membuka jalan sehingga para misionaris boleh senantiasa dapat masuk ke daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau oleh Injil. Sehingga berita Injil itu boleh tersebar di seluruh penjuru dunia. Sehingga berita Injil itu boleh senantiasa didengar oleh semua orang tanpa terkecuali Tuhan. Ini doa kami Bapa, kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa menyerahkan untuk para misionaris yang ada di daerah-daerah. Kita berdoa untuk kesehatan mereka. Kita berdoa untuk kegiatan mereka. Kita berdoa juga untuk dana secara khusus untuk mendukung pelayanan misi mereka. Mari kita berdoa untuk para misionaris yang ada di seluruh dunia ini supaya mereka juga terus dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan di dalam mereka memenuhi panggilan mereka untuk memberitakan Injil di mana mereka ditempatkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk para misionaris yang ada di daerah-daerah yang diutus oleh lembaga misi, yang diutus oleh lembaga-lembaga gereja. Kami berdoa Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka, meneguhkan iman mereka, meneguhkan panggilan mereka. Di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Sehingga mereka dapat melakukannya dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan secara khusus untuk dana yang tentunya yang sangat mereka butuhkan untuk mendukung pelayanan misi mereka. Kiranya Tuhan memberkati setiap lembaga-lembaga yang mendukung pelayanan mereka. Sehingga apa yang mereka perlukan, sehingga dana yang mereka butuhkan boleh senantiasa tercukupi. Sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik di dalam pekabaran Injil di mana mereka ditempatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa secara khusus menyerahkan untuk kehidupan kita di dalam masa-masa yang sulit ini. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita dalam kesehatan, memberkati kita dalam rumah tangga, memberkati kita dalam pekerjaan dan masa depan kita. Mari kita berdoa bersama-sama untuk hal ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa menyerahkan untuk kehidupan kami di masa-masa yang sulit ini. Di masa-masa COVID-19 ini. Tentunya ada banyak hal yang membuat kami khawatir.
Ada banyak hal yang membuat kami gentar di dalam menjalani kehidupan di masa-masa ini. Tetapi satu hal yang kami imani, bahwa kami memiliki Tuhan, Tuhan yang setia, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang selalu menopang kami. Dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan berkatilah kami di masa-masa ini. Baik dalam kesehatan kami, baik di dalam rumah tangga kami, baik di dalam segala usaha pekerjaan kami, Tuhan berkati. Biar apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, kiranya Tuhan buat berhasil. Dan itu boleh mencukupkan apa yang menjadi segala kebutuhan kami. Berkati kami juga Tuhan di dalam kehidupan dan masa depan kami. Kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi beban hidup kita, apa yang menjadi pergumulan kita, mari kita doakan secara pribadi di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan mendengar doa kita. Percayalah, Tuhan pasti akan membuka jalan keluar bagi persoalan hidup kita. Dan percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita. Mari kita berdoa secara pribadi di dalam hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami telah berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan tahu tentunya apa yang telah kami doakan masing-masing. Dan Tuhan mendengar setiap doa-doa kami. Jawablah doa kami Tuhan, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur secara khusus malam hari ini. Tuhan boleh memimpin kebaktian doa kami. Dan biarlah dalam kebaktian doa ini sungguh nama Tuhan dimuliakan. Dan setiap kami yang mengikuti boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini tentunya kami ingin membaringkan tubuh kami di dalam peristirahatan kami. Kiranya Tuhan menjaga, kiranya Tuhan menopang kami. Sehingga kami dapat menikmati istirahat kami sepanjang malam hari ini. Dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kebaktian doa kita pada malam hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.